seperti katakan ini bukan bubble burst, bukan sesuatu ledakan, bukan seperti internet yang jadi bubble burst di masa yang lalu lah. Kalau bahwa ada letupan di sana sini itu sesuatu yang wajar seperti saya katakan tadi. Namanya bisnis tidak akan sukses sepenuhnya. Namun juga kita lihat sebetulnya di masa pandemi ya, di masa pandemi ini kemarin Indonesia justru unicornnya bertambah cepatnya di masa pandemi. Secara total dalam sepanjang sejarah Indonesia kita menghasilkan 14 unicorn. Nah, justru yang 9 unicorn ini boleh dikatakan terjadi di tahun 2020 sampai saat ini. 9 loh dari 14. Jadi artinya apa? Investor pun masih tetap invest di Indonesia bahkan di masa pandemi, tetapi mindset-nya sekali lagi bukan kepada traction. Bertanyanya bukan berapa aplikasi yang sudah diunduh, berapa jumlah pelanggannya yang sudah pakai, tetapi lebih kepada bagaimana cash flow-nya, bagaimana EBITDA-nya, dan bagaimana terakhirnya bagaimana profitnya. Kan program ini namanya juga profit, pasti orientasinya ke profit gitu loh. Baik, Pak Rudi, tapi kalau menurut pandangan Anda sebetulnya seperti apa sih Pak masa depan startup di tanah air? Karena kan kalau kita tahu begitu ya, Indonesia ini saat ini kan menjadi urutan kelima besar begitu dengan jumlah startup terbanyak Pak. Oh, startup di Indonesia, digital startup terutama ya, karena yang mendobrak itu adalah digital digunakan sebagai enabler perubahan proses bisnis. Akan tetap tumbuh. Kenapa? Kalau kita lihat demografi Indonesia, generasi Z ya terutama sekarang, generasi Y setidaknya itu tumbuh cepat. Jadi baby boomer segala rupa yang mindsetnya cara bisnisnya cara lama itu sudah mulai terpinggirkan. Dengan demografi yang makin muda Indonesia, digital startup akan makin tumbuh. Dan anak-anak muda Indonesia itu mereka orangnya nggak kapokan kok. Ya, mereka mati di sini bikin lagi yang baru mati lagi. Itu kan mindset anak-anak muda sekarang. Itu mindset dari generasi Z sekarang. Jadi digital startup saya meyakini tetap akan tumbuh. Dan persentasi success rate-nya akan lebih baik lagi. Nanti mungkin dari 5 tahun sekarang yang melewati 5 tahun tidak 10%, tapi sudah 15% atau mungkin berharap 20%. Walaupun lewat 10 tahun nanti tinggal 3%, itu biasa gitu, kurvanya memang demikian. Baik, Pak Rudi tadi kan Bapak menyampaikan bahwa sebetulnya kalau startup di Indonesia ini akan terus berkembang begitu ya Pak, akan terus tumbuh, jadi Bapak optimis. Nah sebetulnya kalau menurut pandangan Bapak, startup seperti apa nih yang akan terus dilirik oleh investor begitu? Nah, sekali lagi ya, memang sekarang startup kita ini banyak yang bermain di e-commerce, di trading ya. Tetapi ke depannya yang paling mendasar, kita ikuti aja uang pemerintah itu larinya kemana. 20% dari APBN itu berdasarkan konstitusi kita larinya ke pendidikan. Ya. 5% kepada kesehatan. Saya selalu menyampaikan, dua ini yang masa depannya tidak bisa ditinggalkan. Contohnya sederhana saja, bagaimana kita menjadi hidup sehat sejak COVID, itu tumbuh aplikasi-aplikasi di bidang kesehatan. Aplikasi apa di telemedicine dan lain sebagainya. Pendidikan walaupun ada Zenius, tapi kita lihat juga yang lain tetap akan tumbuh karena itu dari sektor pemerintah saja ya kalau kita mengikuti APBN, dan 20% dari APBN kita yang tahun ini sekitar mungkin APBN-nya sekitar 2005 berarti 500 triliun itu dibelanjakan untuk pendidikan, bukan hanya untuk gurunya, untuk infrastruktur dan lain sebagainya. Dan APBN kita kan dari tahun ke tahun meningkat terus gitu. Jadi kalau saya sih jangka panjang ya secara strategis ya edutech, ya healthtech, tapi juga seperti supply chain, dan jangan lupa logistik, karena logistik kita 23% ekonomi kita itu habis di logistik. Kita negara yang tidak efisien di logistik. Nah sekarang kita lihat ya startup yang logistik ini sebentar lagi juga ada unicorn yang logistik, apakah itu pengantaran, apakah itu transportasi dan lain sebagainya. Itu kira-kira ke depannya lingkup startup yang akan katakanlah akan tumbuh dengan besar, menjadi besar. Oke baik Pak Rudi. Sekarang kita ke Pak Edi. Pak Edi kalau menurut Pak Edi sendiri kira-kira startup seperti apa sih Pak yang akan dilirik oleh investor Pak? Oke, jadi tadi Chief Rudi sih udah nyebut beberapa sektor, jadi saya setuju semua. Ya, tapi saya mungkin lebih high level. Satu adalah di Indonesia itu kan problemnya banyak ya. Tapi jangan dianggap bahwa ini sesuatu yang negatif. Enggak. The bigger the problem, the bigger the opportunity. Ya.
Itu mau itu e-commerce, logistics, pertanian, education, health dan sebagainya. The bigger the problem, the bigger the opportunity. Tapi terus kemudian solusinya. Nah, solusinya harus nyambung dengan problemnya tersebut. Saya setuju dengan Chief Rudy. Ya, mungkin tidak semua investor mengatakan atau berpendapat seperti ini, tapi saya suka yang berhubungan dengan solusinya adalah tech. Kenapa? Scalable-nya lebih cepat, ekspansinya lebih cepat. Ya, jadi solusinya tersebut idealnya ada elemen teknologinya, inovasinya ya, disrupsinya lah, gitu ya. Tapi terus kemudian baru kita lihat tuh secara detail gitu, apa namanya go to market strategy, cara apa namanya marketing budgetnya, cara bersaing dengan kompetitor, manage regulasi dan seterusnya. Ujung-ujungnya ya sebuah startup pun ya sebuah perusahaan juga gitu ya, harus profit gitu kan.